Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem sekadar pada instalasi pengolahan air, atau disebut dengan IPA. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih yang tepat memadai menjadi tantangan utama, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan ini, instalasi pengolahan air memainkan peran vital dalam menyediakan pasokan air yang aman, berkualitas, dan sesuai standar kesehatan. Salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional IPA adalah penerapan sistem Supervisory Control and Data Equation atau disebut dengan SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memantau proses dalam instalasi pengolahan air. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti robotika, algoritma genetika, artificial neural network atau disebut ANN, logika fuzzy, dan klasifikasi naive Bayes. Sistem SCADA dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pengelolaan IPA. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memonitor berbagai parameter seperti aliran air, tekanan, pH, kadar klorin, dan parameter lainnya. Data yang diperoleh memungkinkan operator untuk mengidentifikasi masalah secara tepat, mengambil keputusan berbasis data, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Sistem ini bertujuan untuk satu, menganalisis efektivitas SCADA dalam operasional IPA, mengidentifikasi sejauh mana sistem SCADA dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kualitas pengolahan air di instalasi pengolahan air. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi SCADA, memberikan rekomendasi mengenai cara optimal dalam memanfaatkan sistem SCADA untuk mengatasi tantangan operasional pada IPA. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi implementasi SCADA, mengkaji kendala utama dalam penerapan SCADA serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Konsep dasar SCADA pada instalasi pengolahan air. Sistem SCADA adalah platform yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk satu, mengumpulkan data dari sensor yang dipasang di instalasi pengolahan air, lalu memproses dan menganalisis data tersebut secara real time, lalu mengontrol perangkat operasional seperti pompa, katup, dan mixer, dan yang terakhir memberikan alarm dan laporan kepada operator jika terjadi anomali. SCADA berfungsi sebagai otak pengendali otomatis dalam IPA untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar kualitas air yang diinginkan. Lalu di sini ada skema konseptual proyek sistem SCADA untuk IPA. Untuk tahap pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Lalu di sini ada identifikasi kebutuhan IPA terkait pengolahan air dan tantangan yang ada. Lalu penentuan parameter yang akan diawasi, misalkan seperti kekeruhan air, pH, konsentrasi klorin, tekanan dan debit aliran. Lalu survei lokasi untuk pemasukan sensor dan perangkat keras. Lalu yang kedua di sini ada desain sistem SCADA. Untuk komponen utamanya, di sini ada sensor yang berfungsi untuk mengukur parameter kualitas air secara real time. Lalu di sini ada PLC atau Programmable Load Controller yang berfungsi sebagai mengontrol perangkat operasional seperti pompa, katup, dan mixer. Lalu di sini ada HMI yang disebut Human Machine Interface yang menampilkan data kepada operator. Lalu ada komunikasi berfungsi protokol seperti Modbus atau TCP untuk pengiriman data, dan ada server SCADA yang menyimpan data dan menganalisis data. Lalu ada integrasi teknologi, robotika untuk inspeksi dan pemeliharaan. Lalu ada algoritma genetika untuk optimasi. Lalu ada ANN untuk prediksi dan analisis. Lalu ada logika fuzzy untuk mengambil
keputusan dinamis, lalu ada naive Bayes untuk klasifikasi dan deteksi anomali. Lalu untuk nomor 3, di sini ada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, pengembangan algoritma berbasis ANN dan naive Bayes untuk analisis data. Lalu pembuatan model logika fuzzy untuk sistem kontrol otomatis. Lalu ada implementasi antarmuka berbasis kadar dengan integrasi AI. Lalu untuk nomor 4, ada pemasangan dan pengujian sistem. Yang pertama, instalasi sensor di lokasi strategis dalam IPA. Lalu pengaturan PLC untuk mengontrol perangkat keras. Lalu di sini ada pengujian koneksi dan komunikasi antar komponen SCADA. Lalu yang terakhir di sini ada simulasi untuk memastikan semua teknologi dalam kurung robotika AI berfungsi dengan baik. Dan untuk yang kelima, di sini ada implementasi dan pemantauan. Yang pertama, pelatihan operator untuk mengolah sistem SCADA. Lalu ada pemantauan data real time untuk evaluasi kinerja sistem, penyesuaian sistem berdasarkan masukan dan pengujian lapangan. Lalu di sini di nomor 6 ada evaluasi dan peningkatan. Pertama, evaluasi efisiensi energi, kualitas air, dan biaya operasional. Lalu ada pembaruan perangkat lunak dan algoritma untuk adaptasi terhadap perubahan kondisi operasional. Dan yang terakhir ada dokumentasi proyek dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Lalu di sini ada diagram konseptual. Yang pertama, skema ini dapat divisualisasikan dengan diagram yang menunjukkan hubungan antar komponen, misalkan input sensor menghubungkan ke data ke PLC. Lalu untuk PLC, AI dalam kurung ANN, logika fuzzy, algoritma genetika. Lalu keputusan dan kontrol. Untuk output, sistem operasional dalam kurung pompa 1. Lalu distribusi air bersih. Untuk feedback loopnya, di sini ada data hasil dikirim kembali untuk analisis dan optimasi. Lalu untuk teknologi pendukung SCADA pada dalam instalasi pengolahan air IPA, di sini untuk robotika digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan presisi tinggi dan sulit dijangkau manusia, seperti inspeksi saluran air dan tangki, pembersihan filter dan membran, pemelihatan peralatan yang beroperasi di lingkungan berbahaya. Robot yang dikendalikan oleh SCADA dapat beroperasi secara otonom atau semi otonom dengan panduan operator. Lalu ada algoritma genetika. Algoritma genetika digunakan untuk mengoptimalkan parameter operasional dalam IPA, misalkan seperti penentuan dosis optimal, bahan kimia, koagulan, dan profilat, penjadwalan operasi pompa untuk mengurangi konsumsi energi. Untuk pendekatan ini mensimulasikan proses evolusi biologis untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan. Lalu di sini ada artificial neural network atau ANN. ANN adalah metode pembelajaran mesin yang mampu mempelajari pola data dalam data. Dalam sistem SCADA, ANN digunakan untuk memperkirakan parameter kualitas air berdasarkan data sensor, memprediksi kegagalan peralatan berdasarkan data historis, lalu mengotomatisasi proses pengolahan berdasarkan perubahan kondisi air mentah atau air baku. Lalu di sini ada logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dalam IPA, logika fuzzy diterapkan untuk mengontrol sistem proses bahan kimia secara dinamis berdasarkan tingkat keperluan, lalu mengelola operasi sistem filtrasi ketika parameter kualitas air berada di atas ambang tertentu. Lalu di sini ada klasifikasi naive Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilistik dalam SCADA.
Algoritma ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis polutan dalam air berdasarkan data sensor, memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah kualitas air, menganalisis laporan data historis untuk memprediksi pola kontaminasi. Untuk kesimpulannya, sistem SCADA yang didukung oleh robotika, algoritma genetika, ANN, logika kuantik, dan klasifikasi bias adalah solusi cerdas untuk mengelola instalasi pengolahan air secara efisien dan efektif. Meskipun tantangan dalam implementasi tidak dapat diabaikan, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar, terutama dalam menghadapi kebutuhan air bersih yang semakin meningkat. Terima kasih atas presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.